Betul, betul. Dewi mengangguk-anggukkan kepala. Aku hanya pergi ke toilet, tidak mungkin tersesat. Baiklah. Nyonya Presiden tidak memaksa lagi. Ia mengisyaratkan pelayan wanita untuk menemaninya pergi ke toilet. Dewi menoleh dan tersenyum pada Lorenzo lalu membawa tas tangannya, mengikuti pelayan wanita berjalan menuju toilet. Tempat ini sangat besar, ia butuh berjalan di koridor yang sangat panjang baru bisa sampai ke toilet. Jika bukan pelayan wanita yang menunjukkan jalan, Dewi sudah pasti akan tersesat. Namun sebenarnya Dewi tidak begitu ingin ke toilet. Setelah masuk, ia mengoleskan lipstik ke bibirnya di depan kaca, lalu mengeluarkan ponsel untuk membalas pesan. Ponselnya terus bergetar saat ia makan. Sejak awal ia sudah ingin melihat ponselnya, namun tampaknya tidak terlalu pantas membuka ponsel di acara makan seperti itu, jadi dia terus menahannya. Ada beberapa pesan yang dikirimkan oleh Mina. Apa Nona Dewi sudah masuk? Aku di belakang. Nona Dewi, aku sudah menemukanmu. Nona Dewi, jaga dirimu sendiri baik-baik. Tidak perlu khawatirkan aku. Aku bersama dengan pengawal-pengawal lainnya. Baik-baik saja. Tidak disangka, ini adalah perjamuan kekeluargaan. Aku pikir perjamuan makan terbuka ala barat. Istana Presiden ini begitu megah, begitu aman. Penjagaannya sangat ketat. Tampaknya Anda sebenarnya tidak butuh pengawalanku. Aku yang berpikir terlalu banyak. Dewi dan Mina memiliki pemikiran yang sama. Ia pernah menghadiri perjamuan terbuka ala barat. Orang-orang yang menghadiri perjamuan itu sangat banyak dan bermacam-macam, sangat mungkin terjadi sesuatu. Namun perjamuan kekeluargaan malam ini tampaknya sangat tentram. Tamunya sedikit, pengawal dan pelayan juga tidak banyak. Selain itu mereka juga terpisah, semuanya tampak begitu rapi dan teratur, sangat sulit untuk menyembunyikan ancaman. Dewi juga merasa ia sendiri telah terlalu banyak berpikir. Ia sedang mengetik di ponselnya hendak membalas pesan Mina, ketika sebuah suara sapaan terdengar dari luar. Nona Juliana. Juliana menjawab dengan sepatah kata. Ia kemudian berjalan masuk dengan anggun. Dewi mendongakkan kepala menatap Juliana melalui kaca. Ia mengenakan gaun emas yang dengan jelas menunjukkan bentuk tubuhnya yang indah, membuatnya terlihat mewah dan anggun. Namun hak sepatunya sangat tinggi. Jika ia berdiri di depan Dewi, Dewi terlihat begitu pendek. Aku sengaja mencarimu. Juliana tersenyum. Ia berkata dengan lembut, mari kita mengobrol. Oke. Dewi berbalik dan menatapnya. Apa yang ingin kamu katakan? Aku memang menyukai Lorenzo, juga ingin menikahinya. Tapi aku tidak menggunakan trik apapun untuk mendekatinya, juga tidak pernah menyebarkan berita pertunangan apapun. Juliana berkata dengan terus terang, semua berita yang pernah kamu baca tidak ada hubungannya denganku. Benarkah? Dewi menatap raut wajahnya yang tulus sedikit ragu. Kalau bukan kamu, lalu siapa? Siapa yang begitu kurang kerjaan menyebarkan gosip tentang orang lain? Hal ini begitu rumit. Kalau aku ceritakan, kamu juga tidak akan mengerti. Juliana berkata lalu menjelaskan. Lorenzo bilang kamu sangat polos, tidak pernah melalui perebutan kekuasaan apapun. Jadi kamu mungkin tidak akan mengerti. Benar juga. Dewi acuh tak acuh. Aku memang tidak mengerti dan tidak perlu mengerti. Sebenarnya kamu juga tidak perlu mendiskusikan hal ini denganku. Kalau ada sesuatu, kamu bisa langsung katakan pada Lorenzo. Aku mempercayainya.
Juliana tersenyum ringan. Kamu memang gadis yang polos. Apa? Dewi tidak mengerti maksud perkataannya. Tidak apa-apa. Juliana menyinggungkan senyum. Aku hanya merasa kamu begitu polos. Takutnya kamu akan kesulitan melindungi dirimu sendiri. Jangan repot-repot mengkhawatirkanku. Dewi malas berbicara dengannya. Ia mencuci tangannya dan bersiap pergi. Sebenarnya menjadi seorang dokter, pekerja lepas cukup bagus. Juliana tiba-tiba menambahkan, sebenarnya juga tidak perlu terlibat dengan persaingan politik yang begitu rumit ini. Perkataan ini bisa dimengerti Dewi, bahkan hatinya tersentuh. Awalnya ia juga berpikir seperti ini, jadi dia terus menghindari Lorenzo. Hanya saja lama-kelamaan ia sangat tidak dapat menghindar lagi. Ia hanya dapat memilih untuk menghadapi perasaannya sendiri. Namun saat menghadapi saingannya, Dewi tetap harus menunjukkan kelebihannya. Ia mengangkat alisnya dengan dingin. Ini sepertinya tidak ada hubungannya denganmu. Lagi pula, bagaimana kamu bisa tahu aku adalah seorang dokter? Tidak ada rahasia di dunia ini. Juliana tersenyum mengejek. Kita hanya tidak mengungkapkannya saja. Ia berkata sambil berbalik dan pergi. Dewi selalu merasa ada makna tersembunyi di balik perkataan Juliana. Untuk sementara ia tidak mengerti apa maksud perkataan Juliana. Ia malas memikirkannya. Dewi menyeka tangannya lalu berjalan keluar dari toilet. Tak disangka pelayan wanita itu hilang. Sebelumnya ia berjanji untuk menunggunya di sini. Dewi sedikit kehilangan kata-kata. Ia tidak punya pilihan lain selain mengandalkan ingatannya untuk kembali. Setelah berjalan beberapa langkah, ia mendengar seseorang menangis. Ia menghentikan langkah kakinya lalu berjalan menuju ke arah sumber suara tangisan dengan penasaran. Di dalam sebuah ruangan, seseorang berkata, "Tamara, dengarkan aku. Hari ini Lorenzo datang membawa tunangannya. Jadi ayahmu tidak memperbolehkanmu keluar agar kamu tidak malu." "Tunangan apa?" "Tunangan Kak Lorenzo, harusnya aku." Gadis itu fasih dalam berbicara bahasa Inggris. Dewi mendengarnya dengan sangat jelas. Ia tidak dapat menahan diri untuk terkejut dan merasa heran. Siapakah gadis ini? Bagaimana bisa setelah Juliana pergi datang lagi seorang pesaing? Terlebih lagi, mengapa suara wanita ini sangat tidak asing? "Bisakah kamu berhenti bermain-main?" Wanita lainnya menghela nafas dan memberikan saran. "Kamu sudah pernah menikah sekali. Menurutmu, apa Lorenzo masih akan menikahimu?" "Saat itu, kalian yang memaksaku untuk menikah. Pernikahan itu sama sekali tidak bahagia. Itu semua karena perbuatan kalian." Gadis itu sangat marah. "Dengan susah payah aku bercerai. Aku ingin kembali mencari kebahagiaanku, tapi kalian semua masih menghalangiku." "Kita bukannya menghalangimu. Kita juga berharap kamu bisa bersama dengan Lorenzo. Tapi dia tidak menyukaimu. Dia sudah punya orang yang dia sukai." "Tidak, tidak." Gadis itu menggebu-gebu. "Kak Lorenzo menyukaiku. Sebelumnya kita pernah bertemu beberapa kali. Dia tersenyum padaku." "Itu hanya senyum sopan. Sadarlah." "Bukan, dia menyukaiku. Dia memberikanku hadiah." "Itu juga karena ayahmu. Ia memberikanmu hadiah sebagai bentuk sopan santun." "Aku tidak percaya. Bukan seperti itu." "Sudah, berhenti membuat keributan." Wanita lainnya memotong perkataannya dan berkata dengan tegas, "Malam ini kamu tidak boleh keluar. Tunggu sampai perjamuan makan malam selesai. Ayahmu akan menjelaskannya langsung padamu. Kembalilah ke kamarmu.
dan istirahatlah dengan patuh. Jangan kurang ajar. Aku ingin bertemu dengan Kak Lorenzo. Apa kamu tidak mengerti perkataanku? Wanita lainnya marah. Masuk. Baik, terdengar suara dua pengawal wanita. Antar Nona kembali ke kamar. Baik. Ibu, kenapa ibu memperlakukanku seperti ini? Jangan ribut. Wanita itu panik dan langsung menutup mulut gadis itu. Diam dan patuhlah. Dewi buru-buru bersembunyi. Pintu ruangan terbuka. Wanita-wanita keluar dengan resah. Kemudian dua pengawal wanita menarik keluar seorang gadis berpakaian indah dan menyeretnya secara paksa keluar melalui pintu belakang. Dewi menjulurkan kepalanya dan samar-samar melihat bagian belakangnya. Gadis itu tidak tinggi, tapi bentuk tubuhnya cukup bagus. Seharusnya cantik, namun kondisi mentalnya tampaknya tidak terlalu baik. Suasana hatinya sangat menggebu-gebu. Ia memberontak sepanjang jalan. Pengawal wanita itu membuat isyarat tangan. Beberapa pengawal wanita lainnya datang untuk membantu. Kali ini mereka berhasil membawa gadis itu kembali. Wanita itu mengusap air matanya lalu berbalik. Dewi tidak dapat menahan keterkejutannya. Bukankah dia Nyonya Presiden? Wanita itu tidak menyadari keberadaan Dewi. Ia mengatur suasana hatinya dan bergegas kembali ke aula utama. Satu-satunya orang di koridor panjang itu hanyalah Dewi. Ia menyortir pikirannya dan perlahan-lahan mengerti. Ternyata putri presiden juga menyukai Lorenzo. Terlebih lagi sepertinya ia sudah pernah menikah sekali. Sekarang sudah bercerai. Ia ingin bersama dengan Lorenzo. Tuan Presiden dan istrinya mungkin juga mengadakan perjamuan makan ini dengan sengaja ingin menjodohkan Lorenzo dengan putrinya. Tak disangka Lorenzo langsung membawa tunangannya hadir di acara perjamuan ini. Nyonya Presiden sementara mengurung putri mereka agar ia tidak menanggung malu. Melihat hal ini, Tuan dan Nyonya Presiden bisa disebut berakal sehat. Setelah mengetahui Lorenzo sudah memiliki tunangan, mereka menghalangi putri mereka untuk keluar dan membuat keributan. Dan gadis itu tampaknya telah mengalami banyak hal menyakitkan. Ia memiliki masalah mental, sungguh kasihan. Secara keseluruhan keluarga ini adalah orang-orang yang berakal sehat. Memikirkan hal ini, Dewi tidak terlalu peduli. Ia membalikkan badan dan kembali ke aula utama. Pada saat ini acara perjamuan sudah selesai. Tuan Presiden mengusulkan untuk bermain di tempat ia biasa berburu. Para pria bergantian mengungkapkan ketertarikan mereka. Aku tidak ikut, kalian mainlah. Lorenzo terus menatap Dewi. Dewi sedang berjalan masuk dari aula luar sambil mengangkat roknya. Raut wajahnya penuh dengan kebingungan, sungguh menggemaskan. Lorenzo, baru jam 9, bermainlah sebentar. Chol berkata sambil tersenyum. Yang terpenting ada Wiwi juga. Anggap saja kamu menemaninya main. Kalau tidak, dia akan sangat bosan di dalam kastil setiap hari. Main apa? Dewi yang baru saja datang mendengar perkataan ini. Berburu. Apa Nona Wiwi tertarik? Tuan Presiden bertanya dengan akrab. Aku tidak ikut. Dewi tidak suka berburu binatang, namun ia juga sadar ia tidak punya kekuatan untuk mengubah apapun, jadi dia hanya dapat menjauh. Kalau begitu, kita tidak usah berburu. Kita ke bawah saja, main catur dan kartu. Tuan Presiden menyarankan sambil tersenyum. Ada beberapa permainan sederhana di sana. Kalian juga bisa main. Betul. Wiwi, aku juga minta orang untuk membuatkan teh khusus untukmu. Kamu belum mencicipinya. Nyonya Presiden berkata dengan marah. Perhatian Tuan dan Nyonya Presiden semuanya terpusat ke Dewi. Sepenuhnya mengikuti keinginannya, orang-orang lainnya terus memperhatikan perasaannya.
Pada saat ini, jika Dewi masih bertindak sesuka hatinya, ia juga akan merasa malu. Terlebih lagi di masa depan, Lorenzo harus menyelesaikan hal ini. Cepat atau lambat, ia harus bisa melebur menjadi satu. Memikirkan hal ini, Dewi menoleh menatap Lorenzo. Lorenzo juga menatapnya seakan bertanya, apa maksud tatapannya? Baiklah. Dewi menyadari Lorenzo tidak bersikeras untuk pergi, yang juga berarti dia bersedia untuk tinggal. Ia langsung berkata, "Terima kasih Tuan Presiden, terima kasih Nyonya Presiden." Baguslah. Joel bertepuk tangan senang. Malam ini bisa belajar main kartu dengan baik dari Lorenzo. Kekalahan tempo hari belum cukup. Winston bercanda. Kamu berkata seperti kamu tidak pernah kalah. Joel menatapnya. Presiden tertawa terbahak-bahak. Aku tidak tahu, bahkan Lorenzo juga jago main kartu. Daya ingatnya sangat bagus. Ia bisa mengingat setiap kartu. Michael menghela nafas. Kami 3 orang, semuanya kalah telak. Kalau begitu, aku harus coba main dengannya. Presiden memanggil semua orang untuk turun ke ruangan bawah. Nyonya Presiden memanggil seluruh wanita untuk turun. Dewi menoleh ke arah pengawal-pengawal. Seluruh pengawal menunggu di lobi. Selain Jasper, tidak ada pengawal lainnya yang ikut turun ke bawah. Mina melambai-lambaikan tangan kepadanya dan berdiri jauh darinya. Dewi merasa sedikit tidak enak hati. Ia secara khusus membawanya datang. Pada akhirnya ia harus berkumpul bersama pengawal-pengawal lainnya. Tampaknya ia tidak merasakan rasa partisipasi dalam pesta. Orang-orang masuk ke ruangan bawah tanah. Para pria berkumpul duduk di meja kasino, mulai bermain kartu sambil mengobrol mendiskusikan isu internasional. Dewi merasa mereka main apapun itu hanya alasan. Tujuan utamanya adalah mereka ingin berdiskusi. Presiden itu tampak sangat ramah, namun sepasang matanya begitu jeli. Ia tanpa henti secara diam-diam mengamati kata-kata dan tingkah laku semua orang. Sepertinya ia juga sedang memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat kemampuan semua orang. Lorenzo tidak banyak bicara, namun setiap perkataannya tetap sasaran. Seluruh orang di tempat menjaga perasaannya, termasuk presiden. Begitu juga di sisi wanita, setiap wanita memiliki tujuannya sendiri. Seluruh wanita menjilat Nyonya Presiden dengan hati-hati. Pada saat bersamaan juga tidak berani menyinggung Dewi. Mereka diam-diam mengamati setiap kata dan perbuatan Dewi. Kali ini Juliana tidak duduk satu meja bersama dengan para pria, melainkan berdiskusi dengan para wanita. IQ-nya yang luar biasa itu benar-benar sempurna dan tanpa celah. Dewi tidak bisa berbaur dalam suasana seperti ini, maka dia pun pergi ke tempat bermain lempar panah, lalu seorang diri bermain di sana. Kemampuanmu cukup bagus. Saat ini terdengar suara dari belakang. Dewi menengok, ternyata itu Joel. Dia berjalan mendekat dengan anggun sambil memegang segelas anggur. Tatapannya tertuju pada panah lempar yang ada di papan permainan, lalu berkata sambil tersenyum, "Semuanya mengenai target. Kemampuan Nona Wiwi sungguh luar biasa." Biasa saja. Dewi melihat ke arah Lorenzo. Dia sedang bertaruh dengan presiden. Sekelompok orang mengelilingi mereka. Suasana sangat tegang dan ramai. Jadi Lorenzo tidak memperhatikan Dewi. Sebelumnya, Pangeran Willy pernah berkata bahwa Nona Wiwi sangat setia kawan, juga punya kemampuan yang luar biasa. Hari ini, aku sungguh melihatnya. Joel berdiri di samping dengan jarak 1 meter lebih sambil menatap Dewi dengan tersenyum dan suaranya sangat rendah. Dewi sedikit tertegun. Dia menoleh dan menatap Joel. "Kamu kenal Willy?" Joel menjawab,
Perusahaan Pangeran Billy bekerja sama dengan grup Moore. Dalam bisnis, kami terus berhubungan. Selain itu, saat pesta wakil presiden sebelumnya, dia juga datang. Kamu lupa? Joel menatap Dewi sambil tersenyum. Oh, sepertinya memang begitu. Mendengar Joel membicarakan Willy, Dewi merasa sedikit bersalah. Dia teringat sebenarnya dirinya datang ke kota Snowy demi menyelamatkan Willy, tapi sekarang dia malah hanya mempedulikan hubungan asmaranya dengan Lorenzo dan sama sekali melupakan hal ini. Entah bagaimana kondisi Willy sekarang. Kabarnya, Pangeran Willy dikurung di istana. Sekarang bagaimana hidup dan matinya masih tak diketahui. Joel sedikit mendekati Dewi, lalu menghela nafas. Hais, seorang pangeran yang terhormat dan berbakat, sungguh disayangkan. Apa maksudnya? Dewi tertegun. Apa maksudnya hidup dan matinya masih tak diketahui? Coba kamu pikirkan. Joel menutupi bibirnya dengan gelas anggur lalu berkata dengan suara rendah, saudara-saudara Pangeran Billy selalu ingin membunuhnya. Sekarang ada kesempatan sebaik ini. Bagaimana mungkin mereka tidak melakukan apa-apa? Tapi aku dengar sebelum dikurung, dia melapor pada raja. Dendam baru ditambah dengan dendam lama. Sekelompok orang ini memang sudah berhati licik dan kejam. Takutnya mereka tidak akan membiarkan Pangeran Willy melewati hari Natal. Mendengar hal ini hati Dewi tersontak. Hari Natal hanya tinggal 7 hari lagi. Sebelumnya dia sungguh tidak memikirkan hal ini. Sekarang Joel membahasnya. Tiba-tiba dia menyadari jika dia lebih lama berhari di sini, situasi Billy akan bertambah bahaya.